Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Cinta dan Kesetiaan, part 52. Di New York City, Louis memejamkan mata. Lagi-lagi ia merasakan sakit yang teramat sangat di kepalanya karena memaksa mencoba untuk mengingat tentang Jelin. Louis berharap semoga saja ia dapat sesegera mungkin menemukan kembali ingatannya. Pemuda itu mencoba untuk tidur. Ia berharap dapat segera menemukan ingatannya tentang Jelin. Semoga saja apa yang dirasakannya adalah benar. Pemuda itu merasa kalau dirinya mencintai gadis berambut panjang tersebut. "Hai, sudah lama?" sapa Jelin tersenyum manis saat melihat pemuda itu tengah menunggunya duduk di bangku taman. Louis menggelengkan kepalanya. Ia membalas senyum manis gadis itu. Melihat senyum yang terukir di wajah gadis itu, menghilangkan rasa lelah karena memang sudah cukup lama ia menunggu Jelin di sana. "Belum terlalu lama," jawab Louis berbohong, padahal pemuda itu telah menunggu lebih dari 1 jam. "Ingat, ini adalah ingatan Louis. Bagus sekali dan cantik," puji Jelin jujur mengagumi hasil lukisan Louis saat pemuda itu memberikan lukisan wajah dirinya yang dibuat oleh pemuda itu. "Menurutku, kau lebih cantik dari lukisan itu," puji Louis. Pemuda itu mengatakan yang sebenarnya, karena Jelin asli lebih cantik dari yang ada di dalam lukisannya. "Louis," panggil Jelin ragu-ragu. Wajahnya masih menampakkan semburat malu yang membuat wajahnya merona. "Ya, ada apa?" tanya Louis sembari merapikan anak rambut yang sedikit menutupi wajah Jelin membuat gadis itu gugup. "Aku menyukaimu," ucap Jelin sambil menundukkan kepalanya tak berani menatap pemuda yang kini berada di hadapannya. Louis tertawa mendengar ucapan Jelin. Pria itu mengusap lembut rambut sang gadis. "Aku juga menyukaimu, namun maaf hanya sebagai adikku." Louis terbangun dari tidurnya saat mimpinya berakhir. Dalam mimpi tersebut ia mengingat segalanya. Mengingat tentang Jelin yang menyatakan perasaan cintanya. Louis juga mengingat saat ia menolak gadis itu hingga Jelin harus menangis dan merasakan patah hati kepada pemuda yang kini menyesali segalanya. Pemuda itu telah mengingat bahwa sedari kecil mereka memang selalu bersama. Louis merasakan sakit hati di dalam dadanya. Ia kembali teringat saat di panggilan video tadi ada seorang pria yang memanggil gadis itu dengan sebutan sayang. Apakah Jelin yang ia kenal telah berpindah hatinya? Apakah gadis itu sudah tidak menyukainya lagi? Berbagai pertanyaan muncul di benak pemuda yang saat ini mulai mengingat semua tentang Jelin. Pemuda itu segera meraih ponselnya dan mencoba untuk menghubungi gadis itu. Di Oxford University, tepatnya di Inggris. Jelin menghela napas saat Fabian terus saja mengganggunya. "Apalagi yang kau inginkan?" tanya gadis itu dengan kedua tangannya terlipat di dada. "Kau belum memaafkanku," jawab Fabian dengan tatapan memelas. Pemuda itu benar-benar tidak nyaman jika Jelin marah kepadanya. "Sebelum aku memaafkanmu, jawab pertanyaanku dengan jujur," ujar Jelin memasang wajah serius. "Pertanyaan apa?" tanya Fabian penasaran melihat tampang Jelin yang benar-benar serius. "Apa kau menyukaiku?" tanya Jelin tepat pada sasaran membuat Fabian menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Pemuda itu bingung harus memberikan jawaban seperti apa karena ia takut jika dirinya berkata jujur, Jelin akan menjauhi dirinya. Namun jika ia berbohong, mungkin Fabian tidak akan memiliki kesempatan seperti ini lagi, di mana Jelin sendiri yang bertanya tentang perasaannya. Cukup lama pemuda itu terdiam membuat Jelin tidak sabar menunggu jawaban dari Fabian. "Kau tidak bisa menjawabnya bukan?" tanya Jelin dengan senyum mengejek. Selama ini yang ia tahu pemuda itu hanya bermain-main dan tak pernah serius dengan perkataannya. Jadi Jelin tidak akan terpengaruh walau pemuda itu mengucapkan kata sayang atau yang lainnya. Jelin mendorong tangan Fabian yang menghalanginya di depan pintu. Gadis itu melenggang masuk ke dalam kelas meninggalkan Fabian yang masih terpaku di tempatnya. Fabian menghela napas. Semoga saja kali ini adalah keputusan yang tepat. Ia menghirup napas dalam-dalam sebelum berbalik menghadap ke arah Jelin yang telah melangkah membelakanginya. "Jelin Jekisya Pratama, aku mencintaimu. Maukah kau menjadi kekasihku?" tanya Fabian dengan suara lantang, membuat semua orang yang berada di kelas bertepuk tangan riuh mendengar pernyataan cinta pemuda itu. Jelin membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Fabian. Wajahnya merona karena
menahan rasa malu akibat apa yang dilakukan oleh pemuda itu setelah tadi tidak menjawab pertanyaannya. Kini Fabian malah menyatakan perasaannya dengan lantang di hadapan banyak orang. Fabian melangkah mendekati Jelin, tangannya dengan cepat meraih tangan gadis yang kini tengah berdiri terpaku tak dapat berkata apa-apa. "Jelin, maukah kau menjadi kekasihku?" tanya Fabian sekali lagi. Pemuda itu sudah memantapkan hatinya untuk mengutarakan perasaannya kepada Jelin. Apapun jawaban dari gadis itu akan ia terima, walau mungkin pada akhirnya ia akan kecewa. Sesi kelas menjadi ramai dengan pernyataan cinta Fabian. Banyak dari mereka yang meminta Jelin untuk segera menerima pemuda itu, termasuk Soah. Gadis itu begitu antusias menyerukan agar Jelin cepat memberikan jawaban pada Louis. Ia mendukung keduanya karena menurut gadis asal Korea Selatan itu mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Setelah pernyataan cintanya tidak mendapat respon dari Jelin, kali ini Fabian bertindak lebih ekstrim. Pemuda itu menekuk sebelah kakinya dan berlutut di hadapan Jelin. Tangan pemuda itu masih menggenggam erat jemari Jelin yang tampak bergetar karena rasa gugup. "Ya Tuhan, mengapa harus seperti ini? Andai saja yang menyatakan ini adalah Louis, tentu aku tidak akan ragu untuk menerimanya," kata batin Jelin. "Tapi ini Fabian, aku sama sekali tidak memiliki perasaan apapun padanya. Sangat tidak adil jika aku menerima cinta yang tidak pernah ada di dalam hatiku," pikir Jelin. "Jel," panggil Fabian membuyarkan lamunan gadis cantik itu. "Aku..." Belum selesai Jelin menjawab pertanyaan cinta Fabian, tiba-tiba ponsel gadis itu berdering dengan keras. Jelin segera meraih telepon genggamnya dan mengeluarkannya dari dalam tas. Gadis itu melihat pada layar nama Louis tertera di sana. Jelin menghela napas. Mengapa harus ada panggilan dari Louis di saat seperti ini? "Jel," Fabian kembali memanggil gadis yang saat ini tengah menatap layar ponselnya. Pemuda itu sungguh menantikan apa jawaban yang akan diberikan oleh Jelin. Jelin mengangkat tangannya meminta waktu pada Fabian untuk terlebih dahulu menjawab panggilan di telepon genggamnya. Setelah Fabian mengangguk setuju, Jelin pun segera mengangkat panggilan dari Louis di hadapan pemuda itu. "Halo," sapa Jelin lembut, walau sedikit tegang karena masih terkejut dengan pernyataan cinta Fabian. Tapi gadis itu berusaha untuk bersikap sewajarnya saat berbicara dengan Louis yang berada di seberang sana. "Jel, aku..." Louis menarik napas dalam-dalam sebelum menyelesaikan kalimatnya. "Aku mencintaimu," kata Louis. "Di Oxford University." "Jel," Fabian kembali memanggil gadis yang saat ini tengah menatap layar serius layar ponselnya. Jelin mengangkat tangannya meminta waktu pada Fabian untuk terlebih dahulu menjawab panggilan di telepon genggamnya. Setelah pemuda itu mengangguk setuju, Jelin pun segera mengangkat panggilan dari Louis di hadapan Fabian. "Halo?" Jelin menjawab panggilan telepon dari Louis dengan gugup, karena ia sedikit tegang dengan pernyataan cinta Fabian. "Jel, aku..." Louis menarik napas dalam-dalam sebelum menyelesaikan kalimatnya. "Aku mencintaimu." Louis mengungkapkan perasaannya kepada gadis yang saat tengah terpaku di tempatnya. Jelin begitu terkejut mendengar ungkapan perasaan cinta Louis. Gadis itu dihadapkan kepada dua pilihan yang membuatnya kebingungan. "Jel," Louis kembali memanggil gadis itu dari seberang teleponnya, membuat Jelin langsung tersadar dari rasa terkejutnya. "Apa kau ingat padaku?" tanya Jelin hati-hati. Ia belum yakin dengan pastinya jika Louis mengingatnya. Louis kembali terdiam. Ia memikirkan pertanyaan Jelin. Gadis di seberang teleponnya menanyakan hal tersebut. Itu artinya Jelin tahu bahwa ia kehilangan ingatannya tentang gadis itu. "Apa kau mengetahuinya?" tanya Louis kepada Jelin. Karena ia penasaran bagaimana gadis itu bisa bertanya tentang ia mengingatnya atau tidak. Louis berpikir, sejak ia mengalami musibah setelah menyelamatkan Bella, pemuda itu belum pernah bertemu dengan Jelin. Terakhir pertemuannya dengan gadis itu adalah saat ia tengah bermain basket dengan Juan sore itu. Namun, saat itu pun Louis hanya melihat gadis itu dari kejauhan. Jelin tidak menjawab. Ia tidak mungkin mengatakan pada Louis kalau dirinya memang mengetahui tentang ingatan pemuda itu yang menghilang. Gadis itu tidak ingin Louis salah paham tentang apa yang sudah ia korbankan untuk pemuda itu. "Sekarang aku sudah masuk kelas, nanti aku akan menghubungimu lagi,"
ujar Jelin yang segera mematikan ponselnya bahkan sebelum Louis sempat menjawab. Jelin memasukkan ponselnya ke dalam tas. Gadis itu kembali menatap Fabian yang saat ini masih berada di hadapannya. Ia tahu pemuda itu sangat mengharapkan jawaban darinya. "Selamat siang, bisa kita mulai pelajaran hari ini?" tanya sang dosen yang ternyata telah hadir di depan kelas, membuat Jelin pun menunda untuk memberikan jawaban pada Fabian. Fabian sendiri akhirnya dengan langkah lesu berjalan menuju tempat duduknya. Pemuda itu kecewa karena tidak mendapatkan jawaban dari Jelin. Mereka pun menunda urusan pribadi untuk memperhatikan pelajaran yang akan disampaikan oleh sang dosen. Di Amerika Serikat, Louis menatap layar ponselnya setelah Jelin memutuskan sambungan telepon mereka. Pemuda itu merasa lega karena akhirnya ia dapat mengungkapkan perasaannya pada Jelin. Hanya saja saat ini ia masih harus menunggu jawaban dari gadis itu. Apalagi kini Jelin tinggal jauh di negeri Ratu Elizabeth, membuat Louis masih harus bersabar karena tidak dapat bertemu langsung dengan gadis pujaan hatinya itu. Ponsel Louis kembali berdering. Saat ini ternyata Bella yang menghubungi pemuda itu. Louis mengacuhkan panggilan dari gadis yang telah diselamatkannya tersebut. Ia kembali meletakkan ponselnya di atas nakas. Kemudian pria itu menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan memejamkan mata. Louis kembali teringat tentang Jelin. Harinya sudah tidak sabar untuk menantikan jawaban dari gadis yang ia cintai itu. Pemuda itu tidak ingin mengalami penyesalan untuk yang kedua kalinya. Ia pernah menolak perasaan cinta Jelin karena perbedaan status mereka, dan ia sangat menyesali hal tersebut. Pemuda itu berpikir, mungkin akibat penolakan darinya lah yang membuat Jelin pada akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan ke kota New York dan juga meninggalkan dirinya. Saat ini, Louis tidak lagi memikirkan perbedaan status sosial di antara mereka. Namun, ia juga sadar seandainya gadis itu menerima cintanya. Ia tidak ingin membuat Jelin malu dengan keadaan dirinya yang memang berasal dari kalangan tidak punya. "Halo," jawab Louis yang akhirnya memutuskan untuk menjawab panggilan telepon dari Bella karena gadis itu tidak henti-hentinya menghubungi Louis. "Halo Louis," jawab Bella mencoba untuk tetap bersikap sabar. Walau teleponnya sedari tadi baru saja diangkat oleh pemuda itu. "Iya, ada apa?" tanya Louis malas. Sejujurnya ia sudah tidak ingin berhubungan lagi dengan gadis itu. Louis tidak mau memberikan harapan kosong kepada Bella. Sejak dulu dan sejak awal, Louis telah mencintai Jelin. Hanya saja status sosial keluarga gadis itu yang membuat pemuda tersebut merasa rendah diri. Namun, setelah mengalami kejadian yang hampir saja merenggut nyawanya, Louis tidak ingin lagi menyembunyikan perasaannya. Ia tidak ingin terlambat untuk mendapatkan hati Jelin yang ia yakini hingga sekarang masih miliknya. Pemuda itu berkeyakinan bahwa Jelin masih menyukainya sama seperti dulu. Mungkin boleh dibilang Louis terlalu percaya diri. Namun ia memang telah mengenal Jelin sejak kecil sehingga pemuda itu tahu bahwa gadis yang merupakan sahabat dari masa kecilnya itu tidak akan mudah untuk jatuh cinta pada orang lain. Dan ia sangat yakin bahwa putri satu-satunya dari keluarga Pratama itu pasti akan menerima cintanya. Akan tetapi Louis tidak mengetahui tentang Fabian. Pemuda itu tidak tahu bahwa ada laki-laki lain yang menyatakan cintanya pada Jelin. Hanya berselang beberapa saat sebelum ia mengungkapkan rasa cintanya. Mungkin jika Louis mengetahui hal tersebut, ia tidak akan berkeyakinan penuh bahwa gadis cantik berambut panjang itu akan menerima cintanya. "Bukankah besok kau sudah bisa keluar dari rumah sakit?" tanya Bella yang entah mengetahui kabar itu dari mana. Louis sendiri bahkan belum yakin jika dokter akan memberinya izin untuk keluar dari tempat itu esok harinya. "Entahlah, aku belum tahu pasti," jawab Louis asal. Pemuda itu tidak berselera menanggapi Bella yang selalu ingin tahu apa yang menjadi urusannya. "Aku hanya ingin menjemputmu. Jika memang besok kau sudah diperbolehkan untuk pulang," ujar Bella sedikit kecewa karena ia mendengar nada malas dari cara bicara Louis. "Tidak perlu, Bel. Ada mamah dan papa yang akan menjemputku," tolak Louis berusaha sebisa mungkin berkata dengan ramah agar tidak menyinggung perasaan gadis itu. Walau Louis tidak menyukai Bella, tetapi pemuda itu juga tidak ingin melukai hati gadis yang saat ini masih duduk di sekolah menengah atas itu. "Tapi ada yang ingin aku bicarakan," ujar Bella masih tidak menyerah.
memaksa agar dapat bertemu dengan pria yang menjadi pujaan hatinya. Kau bisa bicara sekarang, tukas Louis tetap pada pendiriannya, tidak ingin bertemu dengan Bella. Kalau begitu, aku akan ke rumah sakit sekarang, ucap Bella. Jangan, kau bisa. Louis bahkan belum menyelesaikan ucapannya saat Bella memutuskan sambungan telepon mereka. Sebenarnya pemuda itu ingin berkata jika Bella bisa mengungkapkan apa yang ingin ia bicarakan melalui telepon, tidak perlu untuk gadis itu datang ke rumah sakit. Namun Louis terlambat. Kini Bella telah berjalan menuju rumah sakit untuk menemui pemuda itu. Kau bisa bicara sekarang, tukas Louis. Tetap pada pendiriannya, tidak ingin bertemu dengan Bella. Kalau begitu, aku akan ke rumah sakit sekarang, ucap Bella. Jangan, kau bisa. Louis bahkan belum menyelesaikan ucapannya saat Bella memutuskan sambungan telepon mereka. Sebenarnya pemuda itu ingin berkata jika Bella bisa mengungkapkan apa yang ingin ia bicarakan melalui telepon, tidak perlu untuk gadis itu datang ke rumah sakit. Mengapa sih? Gadis itu susah sekali dimengerti, kata batin Louis. Akhir-akhir ini ia telah mencoba untuk menghindari Bella, namun tetap saja gadis itu bersikeras untuk datang dan mendekatinya. Akan tetapi untuk kali ini, Louis tidak akan lagi menyembunyikan perasaannya. Ia akan berterus terang kepada Bella bahwa ia telah memiliki gadis yang ia cintai, yaitu Jeline. Tak berapa lama suara ketukan terdengar di pintu kamar pemuda itu. Bella datang dengan senyum manis yang menghiasi bibirnya. Gadis itu segera mendekati Louis yang saat ini tengah duduk di atas tempat tidurnya sembari memainkan telepon genggamnya. Louis, panggil gadis itu menarik kursi, kemudian duduk di sebelah pemuda yang saat ini menoleh menatap ke arahnya. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Louis langsung, tidak ingin berbasa-basi lagi. Bella menundukkan wajahnya. Ia ragu apakah harus mengatakan apa yang telah ia rencanakan sebelum tiba di rumah sakit. Katakanlah Belle, ucap Louis sedikit memaksa karena gadis itu tidak menjawab, malah memainkan jemarinya. Bisakah kau membantuku? Tanya Bella dengan mata berlinang. Gadis itu menangis di hadapan Louis. Apa yang terjadi denganmu? Tanya Louis kebingungan karena Bella semakin terisak. Gadis itu tidak menjawab. Bella mendekati Louis kemudian tiba-tiba memeluk tubuh pemuda itu dengan erat, membuat Louis yang terkejut tidak dapat mengelak. Bella meraih ponselnya kemudian mengabadikan momen itu diam-diam dari punggung Louis. Sebenarnya ada apa? Tanya Louis. Melepaskan pelukan Bella karena ia merasa tidak nyaman. Pemuda itu tidak tahu apa yang membuat Bella menangis. Sebelum Bella menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba pintu kamar Louis terdorong dengan keras. Juan menerobos masuk ke dalam dengan napas tersengal. Louis menautkan kedua alisnya melihat Juan yang datang secara mendadak. Padahal belum terlalu lama pemuda itu pergi meninggalkan rumah sakit. Ada apa denganmu? Tanya Louis penasaran, karena Juan tiba-tiba datang dengan terburu-buru. Cepat ikut aku sekarang, ajak Juan menarik tangan pemuda itu untuk bergegas keluar dari kamar. Louis kebingungan, tetapi pemuda itu terpaksa mengikuti Juan karena anak laki-laki itu menyeretnya dengan paksa. Bella sendiri hanya menatap kepergian keduanya dengan keheranan. Gadis itu bahkan belum sempat menjawab pertanyaan Louis. Kedatangan Juan menggagalkan rencana Bella. Gadis itu kesal karena ada saja yang menghalanginya dengan Louis. Namun sedikit senyum tercipta di bibir gadis itu ketika ia melihat hasil foto di kamera ponselnya. Bella pun segera meninggalkan rumah sakit, mengikuti Juan dan Louis yang telah lebih dulu meninggalkan tempat itu. Sebenarnya kita mau kemana? Tanya Louis saat mereka masuk ke dalam mobil milik keluarga Pratama. Pemuda itu bahkan masih mengenakan pakaian rumah sakit saat Juan membawanya keluar. Apa kau masih menyukai kakakku? Juan balik bertanya, tidak menjawab pertanyaan yang Louis ajukan. Tentu saja, jawab Louis yakin. Akan tetapi pemuda itu masih tidak mengerti apa hubungannya rasa suka pemuda itu dengan kepergian mereka sekarang. Di Oxford University, tepatnya di Inggris. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sang dosen mengakhiri mata pelajaran hari ini. Para mahasiswa pun bubar, meninggalkan ruang kelas mereka. Masih ada juga yang belum beranjak dari tempat duduknya. Di antaranya adalah Jeline, Soah dan juga Fabian. Ketiganya masih setia duduk di tempatnya. Fabian kembali melirik Jeline.
yang tengah merapikan alat tulisnya ke dalam tas gadis itu. Ia masih menunggu jawaban Jelin atas pernyataan cintanya, sedangkan Soa sendiri juga penasaran dengan kisah mereka berdua, sehingga ia ingin tahu jawaban apa yang akan diberikan oleh Jelin kepada Fabian. Jelin sendiri sengaja memperlambat untuk keluar kelas. Gadis itu masih memikirkan jawaban apa yang ia berikan kepada Fabian. Apalagi di saat yang bersamaan, Louis juga menyatakan perasaannya membuat gadis itu merasa dilema. Hati Jelin tentu saja masih milik Louis, akan tetapi ia juga tidak mau terlalu terburu-buru menerima pemuda itu. Louis pernah menolaknya dan kini pemuda itu menyatakan cinta padanya. Jelin ingin tahu apa yang membuat pemuda itu akhirnya menyukainya. Apakah rasa suka Louis sama seperti rasa suka yang ia punya? Tentu hanya pemuda itu yang dapat menjawabnya, dan Jelin ingin memastikan hal tersebut. Jel, panggil Fabian membuyarkan Jelin dari peperangan di dalam hatinya. Jelin menoleh, kemudian tersenyum pada pemuda yang selama 2 tahun ini telah menjadi sahabatnya. Gadis itu tidak menyangka jika ternyata Fabian memiliki perasaan yang lebih terhadapnya. Selama ini ia berpikir jika lelaki itu hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan tentang perasaan, ucap Jelin kepada pemuda yang masih menatapnya dengan serius. Sejujurnya gadis itu merasa tidak enak jika langsung menolak Fabian. Ia tidak ingin hubungan mereka menjadi renggang karena penolakan atas pernyataan cinta pemuda itu. Jelin menghargai Fabian karena selama ini pemuda itu begitu baik kepadanya. Apalagi kedua orang tua mereka juga saling mengenal. Lalu, kapan waktu yang tepat? Tanya pemuda itu masih menantikan jawaban pasti dari Jelin. Jelin mengangkat kedua bahunya. Gadis itu beranjak dari tempat duduk, kemudian pergi meninggalkan Fabian dan juga Soah yang tidak mengerti akan jalan pikiran teman sekamarnya tersebut. Bagi Soah, keduanya adalah pasangan yang serasih. Ia amat berharap Jelin menerima cinta dari Fabian. Menurutnya, Fabian adalah pemuda yang paling cocok untuk menjadi kekasih Jelin, mengingat sifat Fabian yang selalu bisa mengimbangi gadis cantik itu. Soah tidak pernah tahu jika Jelin telah memiliki pemuda lain sebagai idamannya. Gadis itu baru mengenal Jelin beberapa hari saja. Fabian tidak menyerah. Pemuda itu mengejar langkah Jelin dan kembali menghadang gadis itu yang akan keluar kelas. Menurutnya akan lebih baik jika Jelin menolak ketimbang harus digantungkan perasaannya seperti sekarang. Aku butuh jawabanmu sekarang, Jel, pinta Fabian sedikit memaksa. Pemuda itu tidak melepaskan Jelin sebelum gadis berambut panjang itu memberinya jawaban. Bukankah seharusnya kau tahu jawabannya? Ucap Jelin. Gadis itu yakin Fabian tahu jika Jelin hanya menganggapnya sebagai seorang teman. Fabian terdiam, ia tahu persis apa yang dimaksud oleh Jelin. Gadis itu hanya menganggapnya sebagai seorang sahabat. Jelin memejamkan matanya, ia tahu ia akan menyakiti Fabian. Akan tetapi itu lebih baik daripada ia harus membohongi perasaannya sendiri. Aku tidak mau persahabatan kita tercemar karena masalah perasaan, ucap Jelin yang kemudian berlalu pergi meninggalkan Fabian yang masih terpaku di tempatnya. Pemuda itu kecewa karena setelah 2 tahun dekat dengan Jelin, tidak ada harapan untuk pemuda itu dapat mengisi hati putri keluarga Pratama itu. Bersambung.